Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnilawati dengan NIM 200301500095 dari kelas PJKR B Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat. 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik, yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil, yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini, khususnya usia sampai dengan 4 tahun, selain kematangan diperlukan intervensi yang tepat dengan perkembangan anak tersebut. Sebelum kita membahas intervensi, seperti apa yang paling tepat dan paling sesuai untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun. Cara umum mempelajari keterampilan motorik dan hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Salah satu kontroversi dari keseluruhan perkembangan seorang anak adalah perkembangan fisik secara khusus, yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya yang memang mudah diamati dan dievaluasi. Perbedaan karakteristik fisik pada tiap usia dan pada tiap tingkatan sangat perlu diketahui dan diantisipasi oleh pendidik, baik orang tua maupun guru. Pengetahuan tentang perbedaan pola dan tahapan perkembangan fisik akan sangat membantu para pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahapan anak guna membantu anak mengembangkan dirinya, sehingga pendidik dapat menyiapkan pengalaman yang sesuai untuk setiap anak. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan fisik juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun adalah sangat mungkin untuk mengembangkan seluruh garis besar pertumbuhan dan perkembangan fisiknya sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak. Yang kedua yaitu prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu. Seperti telah dijelaskan pada kegiatan belajar 1 bahwa perubahan pertumbuhan anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Sesungguhnya apa yang terjadi pada tubuh anak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut? Berikut disampaikan prinsip-prinsip perkembangan fisik. Yang pertama yaitu pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau membujur, dan menyamping atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. Yang kedua yaitu pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus. Yang ketiga yaitu pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu.
Beragam di sini dimaksudkan bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhannya masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Setiap organ atau otot yang terlibat mempunyai kontribusi, saling mempengaruhi dan saling tergantung serta terkait antara satu dengan lainnya. Demikian juga pertumbuhan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh anak itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar tubuh anak itu sendiri. Yang keempat yaitu pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuhnya. Yang kelima yaitu pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Maksudnya yaitu setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia dan tingkatan kemampuannya. Yang keenam yaitu pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam perubahan dapat ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan atau kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan, dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. Yang ketujuh yaitu pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajaki. Beberapa bahaya berasal dari lingkungan sekitar anak. Namun ada pula yang berasal dari dalam diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian baik fisik, psikologis maupun sosial yang dilakukan anak. Akibatnya dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan suatu daerah yang mendaftar yang tidak menghasilkan suatu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila hal ini terjadi, maka anak akan menghadapi masalah penyesuaian yang dapat disebut penyesuaian yang buruk atau tidak matang. Yang terakhir yaitu pertumbuhan mengalami periode kritis. Pertumbuhan seorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan yang sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Perbedaan individual menjadi sangat penting sehingga seorang pendidik sebaiknya menghindari untuk menentukan harapan atau target secara kaku untuk kemunculan suatu kemampuan fisik dan pertumbuhan tubuh anak. Pertumbuhan setiap anak berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bangun tubuh, ukuran dan bentuk tubuh, warna rambut, warna mata, warna kulit, kemampuan fisik, dan pada tingkat kematangan fisiknya. Gen sangat menentukan perbedaan ukuran tubuh, bagian tubuh, karakteristik wajah, warna rambut, dan sebagainya.
Bagaimanapun faktor keturunan menentukan hanya potensi dari perkembangan seorang anak, sedangkan proses pertumbuhan serta kematangan tetap harus mempertimbangkan faktor lingkungan termasuk intervensi yang diberikan pada seorang individu semenjak masih dalam kandungan. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan motorik. Perubahan dasar pada tubuh yang di dalamnya yaitu berupa tinggi, berat, otot-otot, tulang-tulang, sistem saraf, dan hormon-hormon telah dibahas secara panjang dan lebar. Semua perubahan tersebut dioperasikan atau dijalankan secara bersamaan untuk mempengaruhi bagaimana bayi, anak usia 3-4 tahun, dan anak-anak muda mampu menggunakan tubuh mereka. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik atau otot-otot. Bagi pendidik, orang tua, atau guru, perkembangan keterampilan motorik anak menawarkan saat-saat yang benar-benar menakjubkan, seperti menyaksikan bayi pertama kali melangkahkan kakinya dengan terhuyung-huyung atau ketika anak usia 3 tahun belajar menangkap bola. Semua anak membutuhkan aktivitas fisik untuk melatih pertumbuhan otot-otot mereka. Seorang anak akan dapat mengendarai sepeda hanya jika mereka telah dapat menjaga keseimbangan tubuhnya dan mengendalikan kaki serta tangan dan anggota tubuh lainnya. Oleh karenanya, kita akan memerinci perkembangan motorik ini menjadi 2 bagian, yaitu perkembangan motorik kasar atau gross motor development atau kontrol otot-otot besar, dan perkembangan motorik halus, yaitu kontrol otot-otot kecil. Perkembangan motorik kasar meliputi penggunaan otot kasar seperti tangan, kaki, dan badan. Perkembangan motorik halus meliputi penggunaan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan. Kedua macam perkembangan ini memiliki pola yang dapat diprediksi dan diramalkan. Perkembangan motorik selama masa bayi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan anak usia 2 tahun dari kemampuan individu yang tidak terkoordinasi dalam menanggapi refleks untuk berjalan, pertama melangkah, dan menjelajah keajaiban. Mary M. Shirley melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama bayi. Hasilnya digambarkan dalam tabel berikut ini. Pada usia 0 bulan, sikap badan seperti bayi. Pada usia 1 bulan mengangkat dagu. Pada usia 2 bulan si bayi dapat mengangkat dada. Pada usia 3 bulan, anak dapat menjangkau benda dan salah menjangkau. Pada usia 4 bulan, si anak dapat duduk dengan bantuan. Pada usia 6 bulan, duduk dalam pangkuan dan menggenggam benda. Pada usia 6 bulan, si anak dapat duduk dalam kursi yang tinggi dan menggenggam benda yang menjuntai atau menggantung. Pada usia 7 bulan, si anak dapat duduk sendiri. Pada usia 8 bulan, dapat berdiri dengan bantuan. Pada usia 9 bulan, berdiri sambil berpegangan pada meja atau suatu benda lain. Pada usia 10 bulan, si bayi dapat merangkak. Pada usia 11 bulan, si anak dapat berjalan ketika dibimbing. Pada usia 12 bulan, si anak mencari pegangan untuk berdiri pada meja. Pada usia 13 bulan, si anak dapat menaiki tangga secara bertahap. Pada usia 14 bulan, si anak dapat berdiri sendiri. Dan pada usia 15 bulan, si anak dapat berjalan sendiri. Ada 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berbelang atau yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Misalnya, untuk dapat berjalan, maka otot-otot kaki harus sudah siap untuk menopang tubuh anak.
dan saraf yang terlibat dengan kemampuan berjalan harus sudah matang. Jika otot dan saraf tersebut belum siap, maka akan sulit bagi anak untuk belajar berjalan. Yang kedua yaitu belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri. Pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara. Namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Misalnya anak yang berusia 2 tahun sudah dipaksakan untuk belajar menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seandainya pun usaha tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap psikologis anak. Ketiga yaitu perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan, dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya matangnya mekanisme urat saraf. Kegiatan massal digantikan dengan kegiatan yang spesifik, dan secara acak gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Perkembangan sebelumnya melandasi perkembangan berikutnya, dan perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Atau dengan kata lain, suatu perkembangan bergantung pada perkembangan sebelumnya. Keempat yaitu perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur, dan rata-rata adalah mungkin untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik berikutnya. Norma tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan dan pada usia berapa kemampuan tersebut dapat muncul. Norma ini juga dapat digunakan untuk melihat kenormalan anak. Misalnya, pada usia 15 bulan sudah dapat berjalan sendiri. Apabila ada anak yang berusia 2 tahun belum dapat berjalan, maka anak tersebut dikatakan mengalami kelambatan dan mungkin ada faktor penghambat yang mempengaruhinya. Yang kelima yaitu perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri, juga faktor keturunan dan faktor lingkungan turut mempengaruhi laju pertumbuhan motorik seorang anak. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap kecepatan maupun keterlambatannya. Misalnya, 2 anak kembar belum tentu memiliki keterampilan motorik yang selalu sama pada tiap tahapan maupun usianya. Si A mungkin usia 4 tahun sudah dapat menulis dengan baik, sedangkan si B pada usia yang sama belum dapat memegang pensil dengan benar. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pada bagian ini, kita akan membahas cara-cara mengembangkan pertumbuhan fisik motorik anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu
yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Pertumbuhan fisik, motorik, mental, sosial, dan emosional semuanya terjadi secara bersamaan dalam diri anak. Dalam program di lembaga pendidikan anak usia dini, aktivitas seperti menari, menggambar, melukis, menempel, dan aktivitas lainnya yang melatih otot-otot akan membantu perkembangan motorik anak. Anak-anak sebaiknya diberikan berbagai kegiatan yang kreatif untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya secara seimbang. Pendidik perlu mengetahui kebutuhan setiap anak untuk mengembangkan otot-otot besar dan kecilnya pada setiap tingkatan usia. Artinya, pendidik memerlukan peralatan yang baik. Namun yang lebih penting lagi adalah sikap yang baik pada tiap tingkatan anak. Sikap yang baik di sini yaitu membiarkan anak mengetahui sesuatu, mencoba berbagai aktivitas motorik kasar dan halus yang sesuai dengan tingkatan usianya. Terdapat 5 alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang sering disebut sebagai masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, di antaranya adalah tubuh anak-anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak-anak lebih mudah untuk menerima pelajaran untuk mengembangkan motoriknya. Yang kedua yaitu, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya. Maka, bagi anak mempelajari keterampilan baru lebih mudah. Yang ketiga yaitu, secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika dia sudah besar. Oleh karenanya, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Keberanian ini akan menimbulkan motivasi yang diperlukan anak untuk belajar. Yang keempat yaitu, anak-anak sangat menyenangi kegiatan yang sifatnya pengulangan. Oleh karenanya, anak-anak akan bersedia mengulangi suatu pelajaran hingga otot-ototnya terlatih untuk melakukannya secara efektif. Yang kelima yaitu, tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawabnya ketika mereka semakin besar, sehingga anak-anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar memiliki keterampilan motorik dan mereka tidak pernah bosan mengulanginya berkali-kali. Hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Keterampilan motorik tidak akan berkembang melalui kematangan saja, tetapi keterampilan ini harus dipelajari. Cara seorang anak mempelajari keterampilan motorik akan diuraikan pada bahasan berikut. Ada beberapa hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Pengembangan keterampilan motorik sangat berkaitan dengan kesiapan belajar anak. Anak yang telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik akan lebih unggul bila dibanding dengan anak yang belum memiliki kesiapan untuk mempelajari keterampilan tersebut. Misalnya, anak yang telah memiliki kesiapan untuk belajar membaca, maka ia akan lebih cepat dapat membaca bila dibandingkan dengan anak yang belum memiliki kesiapan tersebut. Dan kesiapan yang dimiliki oleh setiap anak tidaklah sama. Oleh karenanya, pendidik diharapkan untuk tidak membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam hal keberhasilannya mempelajari suatu keterampilan motorik. Yang kedua yaitu kesempatan belajar. Banyak anak yang sebenarnya telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik. Namun karena tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, maka anak tersebut tidak mencapai kemampuan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena lingkungan di sekitarnya tidak menyediakan kesempatan belajar atau karena orang tua atau orang di sekitarnya tidak membiarkan anak belajar keterampilan.
keterampilan tersebut dengan alasan takut terluka atau takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar mengendarai sepeda, maka kemungkinan besar dia tidak akan dapat mengendarai sepeda. Oleh karenanya, pendidik sebaiknya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk mempelajari berbagai keterampilan motorik dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan memberi dorongan bahwa setiap anak pasti akan dapat melakukannya. Yang ketiga yaitu kesempatan berpraktik. Untuk mempelajari suatu keterampilan motorik, seorang anak harus memiliki kesempatan untuk mencoba melakukannya atau berpraktik sesuai dengan kebutuhannya. Seorang anak yang tidak diberikan kesempatan untuk mencoba, maka ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Jika anak hanya diberi kesempatan untuk melakukan dengan intensitas yang sangat kecil, maka kemungkinan kebiasaan untuk melakukan hal yang salah akan lebih besar. Misalnya, keterampilan menggunting yang hanya dilakukan anak sekali saja. Selebihnya ia akan melihat model, maka keterampilan mengguntingnya besar dia menggunting dengan cara yang salah. Implikasinya adalah pendidik harus selalu memberi kesempatan ada anak untuk melakukan, sehingga pendidik maupun anak itu sendiri dapat mengoreksi apabila ia melakukan dengan cara yang tidak benar. Yang keempat yaitu model yang baik. Dalam mempelajari keterampilan motorik, meniru merupakan hal yang sangat penting. Maka agar anak memiliki suatu keterampilan motorik yang baik, dia memerlukan model yang baik pula. Apabila model memberikan contoh dengan cara yang salah, maka kemungkinan besar anak akan melakukan keterampilan tersebut dengan cara yang salah pula. Misalnya, cara memegang sendok ketika makan. Bila pendidik memberi contoh yang tidak benar, maka besar kemungkinan anak akan meniru hal tersebut, dan apabila tidak dikoreksi, kebiasaan tersebut akan berlanjut sampai anak itu besar. Yang kelima yaitu bimbingan. Agar dapat meniru suatu model dengan benar, anak memerlukan bimbingan. Selain itu, bimbingan juga dapat membantu anak memperbaiki suatu kesalahan, sehingga kesalahan tersebut tidak terlanjur dipelajari yang akan membuatnya menjadi lebih sulit untuk diperbaiki. Misalnya, pendidik harus membimbing anak cara makan yang baik sambil memberikan contoh. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi belajar sangat penting untuk mempertahankan minat anak untuk mempelajari keterampilan motorik. Sumber motivasi umumnya adalah kepuasan pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut, kemandirian dan gengsi yang diperoleh dari kelompok teman sebayanya, serta kompensasi terhadap perasaan kurang mampu dalam bidang lain. Implikasinya adalah pendidik harus menyediakan keterampilan mulai dari yang mudah ke yang sukar atau sederhana ke yang kompleks, agar anak selalu bisa menyelesaikannya dengan tidak membuat anak putus asa karena tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Yang ketujuh yaitu setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Keterampilan motorik harus dipelajari secara individu karena tidak ada hal yang bersifat umum dalam keterampilan tangan dan kaki. Setiap keterampilan memiliki perbedaan dan karakteristik tertentu, sehingga keterampilan tersebut harus dipelajari secara individu. Misalnya, cara melempar bola besar tentu saja berbeda dengan melempar bola kecil. Implikasinya adalah pendidik harus memberi kesempatan pada semua anak untuk mempelajari keterampilan tersebut, dan tidak hanya satu atau dua orang saja yang diberi kesempatan untuk mencoba melakukannya. Yang terakhir yaitu keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Apabila anak mempelajari keterampilan motorik secara serempak, khususnya bila menggunakan kumpulan otot yang sama, maka akan membuatnya menjadi bingung dan keterampilan yang diperoleh anak akan tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta akan terjadi pemborosan waktu dan tenaga. Apabila suatu keterampilan sudah dikuasai, maka keterampilan lain dapat dipelajari dengan lebih fokus. Implikasinya bahwa pendidik memberi latihan secara bertahap dan satu persatu. Misalnya,
Keterampilan memanjat diberikan terlebih dahulu sampai anak menguasainya. Kemudian barulah anak diajarkan keterampilan melompat atau sebaliknya. Sebaiknya jangan mengajarkan keterampilan melompat dan memanjat sekaligus. Selanjutnya yaitu cara mempelajari keterampilan motorik. Cara yang digunakan anak untuk mempelajari suatu keterampilan motorik penting untuk memperoleh kualitas keterampilan yang dipelajari. Terdapat 3 cara yang paling umum digunakan anak dalam mempelajari keterampilan motorik, yaitu yang pertama, belajar coba dan ralat. Jika tidak ada model atau contoh tentang suatu keterampilan motorik, maka anak akan mempelajarinya dengan cara mencoba-coba beberapa kali hingga dia berhasil menguasai keterampilan tersebut secara benar. Namun, cara ini biasanya akan menghasilkan keterampilan yang jauh di bawah kemampuannya. Misalnya, ketika anak belajar cara naik ayunan tanpa bimbingan maupun contoh, dia akan mencoba berbagai cara agar dapat memainkan ayunan tersebut. Kemungkinan besar dia akan bisa memainkannya, tetapi cara yang dilakukannya belum tentu benar, bahkan bisa saja membahayakannya. Yang kedua yaitu meniru atau imitation. Belajar dengan cara meniru atau mengamati orang tua atau anak lain yang lebih tua lebih cepat daripada belajar dengan cara coba dan ralat. Tetapi belajar dengan cara ini dibatasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh model. Hasil yang didapat oleh anak akan kurang baik jika model yang ditirunya jelek. Misalnya, anak belajar berenang dengan melihat contoh yang jelek, maka kemungkinan besar kemampuan berenang anak juga mengikut akan buruk. Yang ketiga yaitu pelatihan. Belajar dengan supervisi atau bimbingan yang dikombinasi dengan meniru model akan menghasilkan keterampilan motorik yang baik. Bimbingan diberikan ketika anak mengamati dan memperhatikan model yang sedang melakukan suatu keterampilan motorik, sehingga anak dapat meniru dengan tepat dan juga gerakan-gerakan yang kurang benar dapat langsung diketahui dan diperbaiki. Gerakan pada anak yang salah atau kurang benar yang sudah tertanam dalam diri anak akan sukar untuk menghilangkan. Selanjutnya yaitu peningkatan dalam keterampilan motorik. Dalam tahap awal mempelajari keterampilan motorik, gerakan tubuh masih janggal dan tidak terkoordinasi dengan baik serta anak masih banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Pada saat berkembangnya keterampilan motorik meningkat pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan, dan efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia pubertas. Peningkatan akurasi yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan akurasi anak akan membaik pada usia 13 sampai 14 tahun. Kemudian berhenti. Contohnya, akurasi anak yang berumur 3 tahun hampir 2 kali akurasi anak yang berusia 6 tahun. Kestabilan anak membaik sejalan dengan bertambahnya umur. Namun pada usia beberapa tingkat, kestabilan paling baik belum dapat ditentukan. Keterampilan motorik yang cenderung paling memperlihatkan perbaikan yang terbesar adalah keterampilan yang dipelajari di sekolah, kelompok bermain yang dibimbing maupun dalam kegiatan perkemahan saat libur. Keterampilan ini misalnya menulis, menggambar, melukis, menari, dan kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan olahraga. Peningkatan tersebut memperlihatkan perbaikan paling besar karena guru atau pembimbing harus mengarahkan usaha anak ke arah yang benar. Selain itu, pembimbing dan guru juga berjaga-jaga terhadap kemungkinan timbulnya kesalahan dan mereka bersedia membetulkan kesalahan tersebut sebelum akhirnya menjadi kebiasaan yang salah. Selanjutnya itu mendorong kesehatan anak-anak. Menjadi sehat adalah lebih dari sekadar bebas dari penyakit. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk
kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan kebugaran fisik. Anak-anak yang terpenuhi kebutuhan tidurnya mendapatkan asupan gizi yang baik dan seimbang akan siap untuk belajar berbagai hal, dan anak-anak yang sehat adalah anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Terakhir yaitu pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Orang dewasa seringkali merasa sangat takjub melihat kecepatan pertumbuhan dan kemajuan perkembangan anak-anak. Mereka juga bangga apabila melihat anak mereka tumbuh dengan cepat. Seorang anak dinyatakan tumbuh karena perubahan dan pertambahan tinggi dan berat badan. Berbeda dengan perkembangan. Masih ingatkah Anda apa arti perkembangan? Jika pertumbuhan adalah hal tumbuh yang meliputi pertambahan tinggi dan berat tubuh, maka perkembangan adalah menjadi bertambah sempurna yang meliputi pribadi, pengetahuan, pikiran, dan kemampuan. Pada awal kehidupannya, anak akan tumbuh beberapa ons menjadi lebih besar setiap hari dan beberapa sentimeter lebih tinggi setiap bulan. Pertambahan tinggi dan berat secara dramatik juga disertai perkembangan organ penting seperti otot, tulang, dan pusat sistem saraf yang membedakan besarnya kemampuan fisik yang ditunjukkan anak pada setiap usia yang berbeda. Adapun urutan perkembangan motorik bayi. Keterampilan pada bagian kepala. Pada bayi usia 4 minggu, okular melakukan gerakan. Pada usia 3 bulan, si bayi dapat melakukan senyuman untuk menanggapi senyuman orang lain. Pada usia 4 bulan, si bayi dapat melakukan koordinasi mata, yaitu melakukan gerakan seperti mengedipkan mata. Sedangkan pada keterampilan menegakkan kepala, pada usia 1 bulan, bayi dapat melakukan posisi tengkurap, dan pada usia 4 bulan, bayi dapat melakukan duduk atau posisi duduk dengan bantuan orang tua atau orang dewasa yang lebih berpengalaman. Keterampilan pada bagian tubuh. Membalik. Pada usia 2 bulan, si bayi dapat membalik dari miring ke terlentang, dan pada usia 4 bulan, si bayi dapat melakukan gerakan terlentang dan membalik ke arah miring, dan si bayi dapat melakukan kedua hal tersebut pada usia 6 bulan. Sedangkan pada keterampilan duduk, bayi pada usia 4 bulan dapat menarik ke posisi duduk menarik ke posisi duduk. Pada usia 5 bulan, bayi dapat melakukan hal tersebut dengan bantuan, dan pada usia 9 bulan, bayi dapat melakukan hal tersebut tanpa bantuan. Sedangkan pada keterampilan tangan, pada usia 2 minggu, anak dapat melakukan gerakan bertahan seperti menggerakkan pergelangan tangan dan menggoyang-goyangkan lengan tangan. Pada usia 1 bulan, bayi dapat menghisap jempol. Pada usia 4 bulan, bayi dapat menggenggam atau menjangkau sebuah benda seperti bantalnya sendiri atau bantal kulit yang seukuran bayi. Pada usia 5 bulan, tangan bayi dapat memegang dan menggenggam. Pada usia 8 bulan, si bayi dapat memungut benda dengan ibu jari. Keterampilan motorik bayi bagian kaki. Pada usia 6 bulan sampai 7 bulan, si bayi dapat mengesot atau gerakan mundur dengan posisi duduk. Pada usia 9 bulan, si bayi dapat maju perlahan. Pada usia 10 bulan, si bayi dapat melakukan merangkak dan menggunakan tangan dan lutut. Pada usia 8 bulan, bayi dapat berdiri. Dan bayi dapat berdiri dengan
bantuan pada usia 9 bulan dan tanpa bantuan pada usia 10 bulan. Sedangkan si bayi dapat berjalan dengan bantuan yaitu pada usia 11 bulan dan tanpa bantuan pada usia 12 sampai 14 bulan. Itulah tadi video presentasi tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.